Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita masuk ke materi pembelajaran 5, yaitu Rasulullah idolaku. Tapi sebelumnya kita membaca doa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Nah, kalau tidak ada kita berdoa bersama ya. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Kepalanya ditundukkan. Iqra du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya tangannya dilipat di atas mejanya masing-masing. Kita akan membaca surah Al-Baqarah 255. Kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalimat tasbih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sudah membaca doa, kita juga sudah membaca pembiasaan kita setiap hari, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Hadir semua ya hari ini ya? Hadir Bu. Ini sepertinya tidak ada kosong ya, jadi semuanya pasti hadir. Hadir semua Bu. Ya, Ibu panggil yang pertama Irmawati. Andik Setia. Hadir. Fadilatul Rondia. Amrin Hidayat. Izin Bu. Hadir Ibu. Ada pemberitahuan kah? Izin sakit atau ada keperluan?
Kemudian izin. Miftahul Isi Azim. aja, Bu. Serbu. Musfira. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah ternyata semua murid Ibu hari ini hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang sedang tidak hadir hari ini mudah-mudahan besok bisa hadir bergabung dengan kita. Baik anak soleh dan soleha, Amin. kita masuk ke materi pembelajaran. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya, Ya, Bu. apa tadi materi kita hari ini? Rasul Tapi Allah apa? idolaku. Yaitu Rasul Allah idola. Idolaku. Idolaku. Melanjutkan pembelajaran di pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang kisah teladan Nabi Daud. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menjawab siap ya, anak soleh. Siap, Bu Guru. Kita lagi ulang ya, anak soleh. Siap. Baik. Baik, anak soleh dan soleha. Alhamdulillah ternyata ada yang bisa membantu. Nah, tujuan kita belajar tentang kisah Nabi Sulaiman yaitu mengetahui kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki sifat rendah hati. Kemudian dapat menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, dapat menerapkan dan mempraktekkan sikap rendah hati dari Nabi Sulaiman. Apa itu rendah hati anak-anak? Tidak Ada sombong. yang bisa jawab? Hatinya yang rendah. Bohong. Baik, anak soleh dan soleha ternyata semuanya pinter. Tawaduk. Selanjutnya, aduh, tenggorokan kering. Siapakah Nabi Sulaiman anak-anak? Bisa Sulaiman bin dilihat. Nabi Daud Sulaiman, bin Ya. Isya bin nama Uwaid. panjangnya Nabi Sulaiman siapa ya? Nabi Sulaiman bin Daud bin Isya bin Abir bin Salmon bin Nasr bin Uwaid bin Riyam bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, panjang sekali ya namanya ya. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. alaihissalam. Baik, selanjutnya Ibu. Selanjutnya Pak Hikmat. Nah, selanjutnya kita akan membahas kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tadi kita sudah membaca, sudah mengetahui nama, kemudian Nabi Sulaiman adalah keturunan dari siapa. Sekarang kita lanjut kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Raja itu apa? Pemimpin. Presiden. Besar, Bu Guru. Ya, setara dengan presiden, setara dengan pemimpin. Nah, kita lanjut. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberikannya keistimewaan oleh Allah, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, angin, dan jin. Keistimewaan apa itu? Ada yang tahu anak-anak? Bisa berbicara dengan hewan. Hewan, Bisa menunjukkan dengan binatang. juga bisa Nah, kenyangan itu Bu Guru. jin dengan izin Dugaan Bu Guru. ya. Kita lanjut ya. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan angin ke tempat yang ia kehendaki dengan seizin Allah. Kalau kita bisa enggak? Tentu saja tidak bisa. Karena itu merupakan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Anwar bisa, Bu. Bisa mengeluarkan angin. Bisa mungkin dengan meniup ya. Baik, anak soleh dan soleha tepuk satu. Yes.
Kita lanjut ya. Iya, Bu Guru. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka, di antara jin-jin itu ada yang bertugas membangun istana dan benteng-benteng. Dan ada juga yang bertugas menyelam ke dalam laut untuk mengangkat mutiara dan batu-batu mulia dari dasar laut. Anak-anak ada yang bisa menyelam? Tidak, Bu. Saya bisa, Belum Bu. bisa ya, karena masih Ambil kelas itu. 5. Nanti kalau sudah Kalau besar baru belajar menyelam, menyelam. bisa, Bu. Langsung berbahaya. 16. Saya bisa, Bu Guru, rumah saya dekat laut. Itu Oh, dekat tiap ya? hari Kak Anwar itu yang ngajarin. Nah, tapi hati-hati ya ketika bermain di air ya atau di laut ya. Harus ada pengawasan orang Di tua. sana kan ada temannya Kak Alim, buaya darat. Allahu Akbar. Apa buaya? Kita lanjut anak soleh. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Yes. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Nah, Allah juga memberikan mukjizat agar mampu menguasai bahasa binatang seperti yang terlihat pada slide berikutnya. Nah, di sini ada surah An-Naml ayat 18. Siapa yang bisa bantu baca? Ananda Husen, silahkan. Suaranya paling bagus, makanya Ibu minta Ananda Husen yang membaca. Silahkan Ananda. Nggak kelihatan Bu Guru, kejauhan slide-nya. Kejauhan ya? Iya. Kalau begitu kita baca sama-sama ya. Iya. Bisa? Baik. Kita mulai dengan kalimat Bisa. ta'awuz dan kalimat basmalah. A'udzu billahi A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. hatta ala wadi qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa Manu ajruduhu wa hum la yash'urun. Surah An-Naml ayat 18. Lah. Yang artinya didengarkan baik-baik ya. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentara. Sedangkan mereka tidak. Nah, Asa suaranya menggema ini. Bisa dimatikan? Baik, anak soleh dan soleha, kita lanjut lagi. Ada penjelasan ayat. Silahkan Nak Hikmat. Slide berikutnya. Nah, ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar memasuki liangnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil.
sehingga Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya. Ibu sekarang mau bertanya, seperti apa ya bentukannya semut? Kecil apa besar? Kecil, Bu. Kecil. Makanya Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ada surah An-Naml ayat 18. Nah, ini adalah ayat yang paling sering kita dengar. Ada yang tahu? Ada yang bisa baca? Nah, kalau ada yang bisa boleh angkat tangan. Tidak bisa dibaca, Bu, kecil tulisannya. Kali ya? Iya, nomor belakang itu Kak masuk. Kali, Bu. Banyak kagak kelihatan. Bu. Makanya nggak sanggup. Nggak kelihatan ya? Baik, kalau begitu. Oh, Ananda Husen mau membaca. Terima kasih Ananda Husen. Silahkan Ananda Husen. Silahkan dibaca ya nak ya. Dimulai dengan kalimat basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Masya Allah, Ananda Husen suaranya luar biasa sekali. Bagus. Terima kasih Ananda Husen sudah membacakan surah An-Naml ayat 19. Nah, kalau artinya, maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19. Nah, ini sering kita dengar karena ini adalah merupakan doa syukur nikmat. Doa syukur nikmat. Ini harus dihafal ya. Jadi kalau misalnya anak-anak habis melakukan kegiatan apapun dan kegiatan itu berhasil, maka harus membaca doa syukur nikmat. Baik, selanjutnya. Nah, penjelasan ayatnya. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah. Terdapat dalam surah An-Naml ayat 19. Dan doa Nabi Sulaiman itu bahwa yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah adalah kebahagiaan yang abadi sampai di akhirat nanti. Sekalipun Allah telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya. Namun, ia tidak lupa karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak akan kekal. Baik anak soleh dan soleha, ini sepertinya waktunya semakin ini ya. Dah, kita lanjut tinggal sedikit. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Patuh dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Naml dimulai dari ayat 15 sampai ayat
4. 44. Bu Nah, guru. nanti kalau anak-anak mengetahui lebih banyak kisah teladan dari Nabi Sulaiman, bisa dilihat di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15. 15 sampai Anak-anak kita semua mencari membacanya. Ya. Nah, untuk selanjutnya karena waktu ini akan memberikan tugas kepada Ananda sekalian. Siap anak-anak? Insyaallah siap, Bu. Siap ya anak-anak soleh dan soleha? Nah, iya Bu. pembagi yang kelompoknya. Ibu membagi. Siap, Bu. Ya, siap membagi 2 kelompok 1 dan kelompok siap ya. Satu ada Ananda Irmawati, kemudian ada Anik Setia, kemudian ada Fadilatur Rodia, Amri Hidayat, dan Nisma. Ya, Kelompok Ibu 2 tidak saya bisa Bu. menyebutkan semuanya, tapi semuanya Ibu jadikan 2 kelompok. Ya? Kenapa Iya, Bu, Ananda kelompok Asa? 2 ya. Kayaknya kelompok 2 ya Bu, bukan kelompok 1. Kelompok 2. Ananda Asa kelompok 2, ya? Ya, baik anak soleh dan soleha. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 1. Ada mencari contoh sikap rendah hati. Dan kelompok 2 menyebutkan apa saja mukjizat dari Nabi Sulaiman. Ibu tentukan sendiri ketua kelompoknya ya. Nah, Ya, Bu. untuk kelompok 1 Ananda Anik untuk menjadi ketua kelompok karena tadi Ibu lihat dia hadir tepat waktu ya, hadir di sekolah tepat waktu. Jadi Ibu bangga dengan kedisiplinan Andik Setia, makanya Ibu jadikan ketua kelompok. Untuk kelompok 2 Ibu minta Nak Ender menjadi ketua ya, karena tadi ternyata dia petugas piket dan hasilnya sangat bersih, sangat rapi. Ibu memberikan Ibu bangga dengan Nak Ender. Jadi Ibu memberikan kesempatan kepada Nak Endar untuk menjadi ketua kelompok. Ya, karena dia bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Baik, anak soleh dan soleha silakan berembuk, silakan berdiskusi. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, kalau sudah selesai boleh mempresentasikan ke depan bersama kelompoknya. Sudah selesai anak soleh, soleha? Sudah Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah 15 menit. Cuma Sekarang Anwar lama Bu Guru. Kelompok 2 dulu sudah apa ya. 1 dulu, Bu? Kelompok 2 aja dulu, Bu. Satu dulu supaya urut. Anwar nulisnya lama Guru. Nanti Kelompok dulu, 2 ya, Bu lama, Guru. Kelompok 2 sudah Kelompok 2, kelompok 1. menyimpulkan tentang mukjizat Nabi Kelompok 1 Sulaiman. dulu. Ibu minta makan di mana ini Andik ini? Kelompok 2 dulu, Bu Guru. Kayaknya anak Andik kabur Kelompok 2 ya. Guru. Baik. Ada Andi Iya. Gak mau maju. Kelompok 2 Guru. dulu lah. keluar kan. Maju Andik. dulu untuk kelompok 2, silahkan Nak Endar yang mempresentasikan. Dari hasil diskusi kelompok 2 Bu Guru tentang mukjizat Nabi Sulaiman, yaitu 1, Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman dapat menaklukkan jin dan angin. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mampu mengikat jin untuk mencegah kejahatan mereka. Itu dari kelompok 3 Bu Guru. Hebat, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Baik, untuk kelompok 1 mana ya? Mana ya kelompok 1 ya? Ada yang bisa mempresentasikan ke depan? Lah, kalau begitu Ibu minta siapa ya? Bu Irma. Bu Irmawati ya, sebentar. Silahkan Nak Irma yang menjadi ketua kelompok. Bisa dilihat?
Lama sekali, Mbak Irma lama. Suara Tadi sudah dijelaskan, sudah ditulis. Kak, itu Bu Guru. Mas Husen kan kelompok 1. Hijrah juga. Bu Irma buka WA-nya. Bu Guru, saya Irma bantu buka jawab, Bu WA-nya. Guru. Yang pertama yaitu sikap rendah hati, Saya juga. yaitu tidak sombong, Bu Guru. Sudah? Sudah ada Sudah. kesimpulan? Sudah ada Kesimpulannya jawaban? tidak sombong, menerima Tidak sombong, ya. apapun qanaah, Mengakui kesalahan, Bu Guru. mengakui kesalahan, Kesalahan. Masya Allah, bagus. Dan membantu Nah, butuhkan. baik. Baik, anak soleh dan soleha, terima kasih ya. Jawabannya luar biasa. Jadi, jawaban kalian sangat tepat. Yaitu kita tidak boleh sombong walaupun memiliki harta yang banyak. Tidak boleh bangga apabila kita sudah berhasil dalam berbagai bidang. Misalnya kita menang lomba, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh juga berbangga diri dengan apa yang sudah kita capai. Ya, boleh bangga tapi tidak boleh sombong. Ya, kita juga tidak boleh membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Baik, anak soleh dan soleha, selanjutnya hikmah yang bisa kita dapat dari kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya, bahwa sebagai peserta didik dan sebagai hamba Allah SWT, hendaklah selalu meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya dengan menerapkan sikap rendah hati, patuh dan pada perintah Allah. Selain itu juga sebagai peserta didik yang sedang menuntut ilmu agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam belajar, serta diberkahi segala urusan dan rezekinya. Baik, anak soleh tepuk 1. Yes. Sepertinya sudah mulai ngantuk ya anak-anak ya. Gak boleh ngantuk, ini masih jam pertama, nanti jam kedua masih ada. Mau keluar, mau istirahat, Bu. Sudah mau istirahat ya? Baik, selanjutnya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman dapat menaklukkan jin dan dapat menaklukkan angin dengan seizin Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin untuk mencegah kejahatan mereka. Dan yang keempat, Nabi Sulaiman meskipun kaya raya tapi tetap rendah hati. Ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sikap rendah hati. Anak-anak sudah paham ya semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah, anak yang soleh dan soleha gampang memahami apa yang Ibu sampaikan. Sekarang kita sama-sama membaca. Ya, kita sama-sama menerapkan kebiasaan yang baik. Yang pertama, insya Allah aku selalu bersikap rendah hati. Insya Allah aku selalu pada Rasulnya. Baik, anak soleh dan soleha, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan betul-betul bisa kalian pahami. Dan semoga dengan ilmu yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja materi kita pada hari ini. Anak-anak tetap belajar ya, supaya pertemuan berikutnya anak-anak tetap mengingat apa yang Ibu sampaikan. Siap anak-anak? Siap, Bu Guru. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru.